Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tensi tinggi Sleman Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok tensi tinggi ini Sleman dan Semarang? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Ya, pertandingan PSIS Semarang ini sangat padat ya, ibaratnya seperti itu. Bisa dibilang jaraknya terlalu dekat. Nah, setelah menghadapi Persis Solo kemarin dan PSIS akhirnya menang 2-1, akhirnya derby Jateng ini dimiliki oleh PSIS Semarang ya. Nah, PSIS Semarang akan melakoni laga melawan PSS Sleman berikutnya Jumat ini gitu. Nah, yang seru menurut pandanganku bukan antar klubnya, tapi ini antar supporternya ya. Kedua supporter ini menginginkan tiket yaitu dibagi adil atau 50% 50%. Nah, tetapi kejadiannya sekarang PSIS unggul karena PSIS ibaratnya dijadikan sebagai tuan rumah saat melawan PSS Sleman ini, tetapi mainnya di Solo ya. Sebagai tuan rumahnya PSIS Semarang. Padahal kalau kita melihat tuan rumah itu bisa mengambil tiket 95% dan tamu itu 5% saja. Kalau 5% ya mungkin BCS piye yo mikir pindo nek meteko lah piye ya. Nah, saya mendapat infonya dinaikkan menjadi 30%. Nah, dari pihak Brigata Kurwasut sendiri menginginkan ya tiket itu adil. Ibaratkan podo-podo ning kandange to. Ibaratkan yo dibagi adil. Saya lihat banyak yang mengacu terhadap pertandingan Persis Solo. Lah, kowe lawan Solo gor dikai 5% dan lain-lain. Nah, seperti itu. Pihak dari Brigata Kurwasut sendiri supporter sana memang mengeklaim ya, karena memang Solo sebagai tuan rumah, wong kuwi ning mana nibatkan mereka hadir pun juga percuma, pasti di luar stadion tidak akan mendapat tiket gitu. Dengan dalih memang alasan apa ya? Dua pertandingan kemarin PSIS Semarang itu di stadion juga tidak bisa memenuhi ekspektasi 75% full stadion itu tidak bisa gitu. Mungkin karena ya faktor hari kerja atau faktor dan lainnya ya, saya juga kurang tahu ini seperti apa ya fans dari PSIS ini. Nah, ketika pertandingan besar ini kabarnya mereka akan membirukan stadion mana lagi, dan Brigata Kurwasut ini juga menginginkan tiket, juga ingin hadir di sana karena saya dengar-dengar ketika mereka nanti mendapatkan tiket 50-50, Brigata Kurwasut sendiri akan membentangkan koreo lagi, bahkan seperti itu ya. Tapi ini masih belum ditentukan sih tiketnya seperti apa, pembagiannya gimana saya juga belum tahu. Menurut pendapatmu Cuk, ini gimana nih tentang tiket BCS 30%, PSIS 70% ini? Ya, kita memang tidak mengetahui sepenuhnya soal kepanpelan pihak presiden lah ya. Ini bagaimana pihak presiden ini untuk home away-nya atau mungkin alokasi tiket. Kalau Persis Solo melawan tim yang lain, sangat sangat wajar mereka itu mendapatkan kuota full atau kuota mayoritas, karena memang ya semua sudah mengakui bahwa Solo itu kandangnya Persis. Mungkin seperti Sleman itu kalau misalnya pihak presiden ada di Sleman ya mungkin BCS mendapatkan kuota mayoritas. Nah, kalau di Manahan antara PSIS dan PSS Sleman ini kan sama-sama tim yang bukan dari Solo. Jadi kalau dari pihak Semarang mendapatkan kuota mayoritas ini ya gimana ya, bisa dipertanyakan lah ya. Ini kepanpelan pihak presiden ini bagaimana? Coba John, coba dijelaskan tentang kepanpelan piala presiden ini bagaimana untuk alokasi tiket. Ya, saya setelah membaca tweet dari Mas Brian Barcelona ini, pada intinya itu memang kesepakatan dari kedua belah pihak, antar manajemen ataupun antar panpel ya, nanti antara panpel Sleman dan Semarang. Tetapi memang keputusan di tangan panpel Semarang ya, karena mereka tetap menjadi tuan rumah. Banyak yang bertanya, wah Solo bagin adil. Pada dasarnya Solo cuman ibaratnya nengahi, ibaratnya seperti itu ya. Mereka cuman nggak bisa memberi keputusan, tapi mereka cuma bisa menengahi aja, ibaratnya seperti itu ya. Karena memang kebijakan tuan rumah itu diambil oleh
PSIS bukan diambil ding. Memang mereka menjadi tuan rumah ya saat pertandingan PSS dan PSIS ya itu tentunya hak mereka mau tiket dibagikan seperti apa. Tapi saya lihat atmosfernya di Twitter ini sudah mulai agak tinggi ya tensinya ya. Ini cukup berhati-hati juga ibaratnya seperti itu. Harap juga ya untuk kedua supporter ini ya agar kejadian kemarin Solo itu tidak terulang lagi ya. Kejadian-kejadian itu memang tidak dibenarkan, tapi memang apa ya, sepak bola memang agak keras sih tensinya menurut pandangan saya pribadi. Nah kedua supporter ini sudah mulai apa ya, cecenan di Twitter saya lihat sudah mulai sewor-seworan lah ibaratnya seperti itu, karena memang pihak dari supporter Sleman fan ini menginginkan tiket ya mereka seharusnya 50-50 gitu, tapi kebijakan Pampel. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi ya lebih adilnya sih gini ya, ini menurut pandangan saya Brigata Kopassus dan Slemania itu dikasih tribun timur semua full, antara B6, B7, B8. Nah itu full BCS. Nanti Panzer Biru dan Snack itu dipisah, tribun utara dan tribun selatan, atau bisa VIP selatan dan VIP utara gitu. Atau nanti bisa melebar sampai tribun apa itu tribun utara dan tribun selatan gitu. Maunya itu sudah besar loh ibaratnya, sudah bisa 50-50 ya. Mungkin bukan 50 sih, lebih tepatnya ya 50 ding ya, 50 gitu. Maksudnya seperti itu. Ya mungkin agak besar Semarang fans sedikit. Nah tapi itu sudah menurut pandanganku juga cukup adil ya ibaratnya seperti itu. Brigata Kopassus memang diberi tengah, PSIS apa sebaliknya, atau bisa dibalik juga seperti itu. BCS lor kidul, terus Panzer tengah, itu juga bisa adil. Tapi ya itu nanti kebijakan dari Panpel, apa ya, Panpel dari Semarang juga. Saya juga tidak bisa mutusi ataupun gimana, tidak bisa. Itu menurut saya tugas dari tuan rumah sendiri sih. Menurut pandanganmu gimana nih Cuk, tentang tadi yang saya jelaskan soal Panpel tadi itu, kebijakannya kan ini penuh terhadap PSIS Semarang fan ini. Gimana ya John, ini memang ya sering dikeluhkan lah. Jangankan supporter Sleman dan Semarang, kadang untuk pertandingan Persis Solo sendiri supporter AC Solo sulit mendapatkan tiket ya. Jadi memang ya ini faktor karena memang stadion Manahan itu habis direnovasi dan dipersempit kapasitasnya. Dulu mungkin 40.000 sebelum ada single seat, sekarang ada single seat jadi 20.000 doang lah. Ini Kak, dan atmosfernya ini untuk pertandingan grup A ini luar biasa ya. Semarang, Sleman, Solo ini basis supporter besar bahkan di Indonesia. Jadi ya pastilah ada permasalahan seperti ini, masalah tiket dan masalah kuota ini. Ya betul sekali ya. Gimana ya, di Twitter banyak yang menyayangkan supporter Sleman fan, karena memang dua pertandingan sebelum lawan Persis, pertandingan lawan PSIS itu pertandingannya juga cukup sepi, bahkan seperti itu. Yang datang itu cuma di bawah 2.000 orang itu. Tapi itu semua juga tidak bisa dipungkiri ya, karena memang ini tensinya tinggi. Bisa jadi dari Semarang fans sendiri akan hadir lebih banyak, tapi juga apa ya, juga bisa jadi sepi karena memang terjadi hal yang tidak mengenakan kemarin ya, karena dibesar-besarkan media pada saat lawan Persis kemarin. Jadi mereka itu untuk awe mikir gitu, makanya dalam arti sing supporter melu awe tapi melu komen kuwi mesti mungkin ya mikir gitu. Makanya wah, nah Pak Adil engko ngene meneh, engko bentrok meneh, engko ngene-ngene, engko arep Solo ngene-ngene. Padahal memang di sini ya wes clear gitu. Padahal bar pertandingan ya wes, bahkan seperti itu ya. Ya apa ya, mungkin ya lebih hati-hati ketika di jalan itu aja. Bahkan ketika away ya nanti semua keputusan itu ya dari pihak dari PSIS Semarang sih, karena memang mereka jadi tuan rumah, tidak bisa dipungkiri lagi. Kecuali memang Panpel itu pure murni dipegang oleh Solo, bahkan bener-bener Persis. Nah mungkin bisa jadi 50-50. Kita ya pengennya ya 50-50. Benko kan tiketnya didol ning Solo Persis Store ya aku iso teko bahkan seperti itu. Tapi
saya juga ingin hadir ya pertandingan PSS dan PSIS ini nanti, tapi ketika diborong oleh PSIS fan kabeh yo, wah berat nih kira teko ibaratkan seperti itu. Yo gayeng kan iso loro, kok kan akur ngono, iso mulih bareng-bareng, engko iso disambut harus supporter Solo wong loro. Nah kan gayeng loh pertandingan hal seperti itu kan, momen langka juga. Nanti tak sorot wis, beritanya tak gawe apik wis. Oh, tenang. Telung supporter akur adem ayem, liyane bentrok ngene-ngene yas. Aku tak telung supporter akur adem ayem. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS dan PSS Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.